setelah menulis kitab Al-Jurumiyah, Ibnu Ajurum membuang kitabnya tersebut ke laut. Dibuang tuh kitab tuh. Ditulis tapi malah dibuang. Jadi habis ditulis bukan disimpan, malah dibuang. Masya Allah gitu kan, aneh ya. Kalau kata kita mau ngapain capek-capek ditulis karena untuk dibuang. Nah, beliau membuang kitabnya itu, membuang tulisannya itu ke laut. Ini diriwayatkan oleh siapa tadi? Syekh Al-Hamidi. Nah, sambil membuang tulisannya itu, sambil membuang kitabnya itu ke laut, ia berkata, in kana khalisan lillahi ta'ala fala yabulla. Jika memang kitab ini yang kutulis ikhlas karena Allah, niscaya ia tidak akan basah. Masya Allah. Itu Syekh Al-Jurum mengatakan begitu, in kana khalisan lillahi ta'ala fala yabulla. Andai kata kitab yang aku tulis ini atau tulisan yang aku susun ini aku lakukan dengan ikhlas karena Allah, niscaya tulisan ini atau kitab ini tidak akan basah. Nah, dalam riwayat lain, wakila, dalam riwayat yang lain disebutkan ketika Ibnu Ajurum telah rampung menulis dengan menggunakan botol tinta. Zaman dulu kan waktu saya mondok tuh pakai botol gitu ya, nulis itu dicelupin gitu, celup. Nah, ini penanya, ini tintanya di ples lah, saya nyebutnya ples botol kecil. Pakai busa gitu ya, celup ke situ. Nah, dalam riwayat ini disebutkan ketika Ibnu Ajurum telah rampung menulis dengan menggunakan botol tinta itu, ia berniat meletakkan kitabnya tersebut di dalam air sambil berkata dalam hatinya, wah, ya Allah, jika saja karyaku ini akan bermanfaat, jadikanlah tinta yang aku pakai untuk menulis ini tidak akan luntur. Sebelum kitabnya itu ditaruh di air, ia mengatakan, ya Allah, jika saja karyaku ini bermanfaat, jadikanlah tinta ini tidak luntur dari kertas yang ditulis begitu. Masya Allah. Nah, ternyata dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinta tersebut tidak luntur sedikit pun. Bahkan sampai sekarang kan buktinya kitabnya masih ada, dipelajari di tiap-tiap madrasah, di tiap-tiap pondok pesantren, menjadi ilmu dasar. Kita belajar ilmu nahwu itu dari kitab apa? Dari kitab Al-Jurumiyah. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu ternyata kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak luntur tintanya. Nah, dalam riwayat lain disebutkan ketika merampungkan karya tulisan ini, beliau bermaksud menenggelamkan kitab beliau ini ke dalam air yang mengalir. Jadi ya seperti kali lah gitu ya. Nah, menenggelamkannya itu ke dalam air yang airnya mengalir. Airnya mengalir. Nah, ke air itu. Sambil meletakkan kitab tersebut ke dalam air, beliau berkata atau berujar. Siapa? Syekh Al-Jurumiyah ini ya. Syekh Son Haji ini berujar, Jurumiyah, Jurumiyah. Beliau mengatakan, jadi dua kosakata, Jurumiyah, Jurumiyah, yang kemudian sekarang jadi satu, Jurumiyah. Nah, ini dalam riwayat lain. Artinya apa? Juru, mengalirlah, miyah, wahai air. Jadi kalau disatukan, Jurumiyah, mengalirlah wahai air, gitu. Nah, maka jadilah Jurumiyah. Dah. Itu dalam riwayat yang lain. Masya Allah. Ibnu Ajurum dalam ilmu nahwu merupakan penganut madhab nahwu Kuffah. Kita tahu ada Kufi, ada Basroh kan, ada Kufah, ada Basroh. Beliau menyebutkan kasroh dan penggantinya dengan istilah khofad. Sedangkan ahli Basroh menyebutnya dengan istilah jar. Nah, ini perbedaannya. Karena beliau penganut nahwu Kufah, maka beliau menyebutnya khofad. Sedangkan ahli nahwu Basroh menyebutnya dengan istilah jar. Ibnu Ajurum berpendapat bahwa fi'il amar itu dijajamkan. Ini adalah pendapat madhab Kufah.
Adapun madhab Basra berpendapat bahwa fi'il amar itu mabni alas sukun. Nah, ia juga menggolongkan kata kaifama termasuk jawazim, sebagaimana pendapat ahli Kufah. Adapun ahli Basra berpendapat kaifama bukan bagian daripada jawazim, bukan amil jazm. Nah, selain itu, ini perbedaan-perbedaan beliau ya dalam ilmu nahu. Makanya disebut pakar ilmu nahu ya. Selain itu, Ibnu Al-Jurum juga menggunakan istilah asmaul khamsah. Dalam jurumnya kita menemukan ada abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Abaka, akhoka, hamaka, faka, damalin. Dan seterusnya. Disebutnya isim 5 atau asmaul khamsah. Ya, paling seneng kan ngapalin itu ya. Waduh, Masya Allah, jadi keinget kenangan pada waktu di pondok ya. Kalau ngomongin kitab jurmiat. Waduh, Masya Allah. Mungkin teman-teman saya masih, alhamdulillah masih banyak yang hidup, yang bareng-bareng ngeliwat sekamar ya. Tapi tidak sedikit yang sudah almarhum, yang mudah-mudahan mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman mondok saya, Masya Allah. Daya. Nah, siapa? Ibnu Al-Jurum itu beliau menggunakan istilah asmaul khamsah yang terdiri dari yang mana tadi? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin lah ya, gitu ya. Nah, fuka ada du, ada fuk, ada hamu, ada abu, ada akhu. Sedangkan ahli Basra menyebutnya dengan istilah asma'u sittah, isim 6. Nah, jadi perbedaannya, kalau Kufah atau Al-Jurum menyebutnya isim 5, kalau ulama Basrah menyebutnya adalah asma'us sittah, isim yang 6. Nah, dengan ditambahkan hanu ya, di Alfiyah ada tuh hanu ya. Nah, banyak ulama yang menaruh perhatian kepada beliau, ya kan? Banyak ulama-ulama yang menaruh perhatian yang sangat besar tentang kitab ini, kitab Al-Jurumiyah, sehingga dari kitab Al-Jurumiyah itu bermunculan kitab-kitab yang menjadi pensarah dan hasiah dari kitab Al-Jurumiyah ini. Banyak, saya juga punya berapa macam tuh Jurumiyah ya. Lagi di pondok juga kan ada macam-macam, Kaprawi, Asmawi, macam-macam lah ya. Itu saking apanya? Artinya ulama-ulama pengarang kitab itu berminat mensyarahi, menjelaskan dari kitab Al-Jurumiyah itu. Luar biasa, Masya Allah. Nah, ini